Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elvan Felix Forensius dari Manajemen 22C NPM 2241119. Memahami pemberian insentif dan kompensasi perlengkapan. Pemberian insentif dan kompensasi perlengkapan adalah aspek penting dalam organisasi. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi pengertian, tujuan, jenis, dan implementasi serta manajemen lainnya. Pendahuluan membahas mengapa insentif dan kompensasi perlengkapan diperlukan dalam organisasi. Pengertian insentif dan perlengkapan. Mengapa insentif dan kompensasi perlengkapan penting dalam mendorong kinerja dan motivasi karyawan? Tujuan pemberian insentif dan kompensasi perlengkapan. Melihat bagaimana tujuan insentif dan kompensasi perlengkapan mulai dari meningkatkan kepuasan karyawan hingga mendukung pencapaian tujuan berbisnis. Jenis-jenis perlengkapan dan kompensasi perlengkapan. Menjelajahi berbagai bentuk insentif dan kompensasi perlengkapan seperti tunjangan kesehatan, bonus kinerja, dan opsi saham. Pentingnya insentif dan kompensasi perlengkapan dalam organisasi. Rangkuman mengapa insentif dan kompensasi perlengkapan berperan penting dalam motivasi dan mempertahankan karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas insentif dan kompensasi perlengkapan. Menjelaskan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam merancang program insentif dan kompensasi perlengkapan yang efektif. Implementasi dan manajemen insentif dan kompensasi pelengkap. Mengungkap strategi dan praktik terbaik dalam menerapkan dan mengelola insentif dan kompensasi pelengkap. Tips untuk memahami dan mengelola pemberian insentif dan kompensasi pelengkap. Memberikan tips praktis untuk memahami, merancang, dan mengelola program insentif dan kompensasi pelengkap yang efektif. Kesimpulan. Menyimpulkan pentingnya pemahaman dan pengelolaan insentif dan kompensasi pelengkap dalam mencapai kesuksesan organisasi. Terima kasih dan kepada semuanya yang sudah menonton. Berharap presentasi ini memberikan wawasan berharga tentang pemberian insentif dan kompensasi perlengkapan. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elvan Felix Forensius NPM 2241119 dari Manajemen 22C. Memahami struktur dan keadilan kompensasi. Definisi dan pentingnya memahami struktur kompensasi dalam dunia kerja yang semakin kompleks dan adil. Struktur kompensasi yang umum. Pertama, gaji dasar. Gaji pokok merupakan komponen utama dalam struktur kompensasi yang memberikan penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan. Kedua, tunjangan. Tunjangan merupakan tambahan yang diberikan kepada karyawan untuk mengkompensasi kebutuhan khusus seperti tunjangan kesehatan atau transportasi. 3. Bonus dan insentif. Bonus dan insentif sering digunakan untuk memberikan penghargaan tambahan berdasarkan pencapaian individu atau kelompok dalam mencapai target tertentu. 4. Penghargaan non-moneter. Penghargaan non-moneter seperti pengakuan, penghargaan, dan kesempatan pengembangan karir juga merupakan bagian penting dari struktur kompensasi yang bisa memotivasi dan memperkuat ikatan dengan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur kompensasi. Industri dan sektor. Struktur kompensasi dapat berbeda antara industri dan sektor yang berbeda, misalnya sektor perbankan dan sektor teknologi. Tingkat pendidikan dan pengalaman. Pendidikan dan pengalaman dapat mempengaruhi tingkat kompensasi yang diterima oleh individu dalam suatu posisi. Selanjutnya, posisi dan tanggung jawab. Tingkat kompensasi juga dipengaruhi oleh tingkat posisi dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang karyawan. Terakhir, ketersediaan anggaran perusahaan.
Kompleksitas struktur kompensasi sering kali merupakan hasil dari ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh perusahaan. Keadilan kompensasi. Definisi keadilan kompensasi. Keadilan kompensasi adalah keadilan dalam distribusi kompensasi yang sesuai dengan kontribusi, tanggung jawab, dan kinerja karyawan. Kedua, jenis-jenis keadilan kompensasi. Keadilan kompensasi dapat dibagi menjadi keadilan internal dan keadilan eksternal, yang mengacu pada perbandingan internal dan eksternal karyawan terhadap kompensasi yang mereka terima. Ketiga, implikasi dari kurangnya keadilan kompensasi. Jika kompensasi tidak dirasakan adil, ini dapat mengakibatkan keengganan untuk berkontribusi, kekurangan motivasi, dan mengurangi kepuasan serta retensi karyawan. Strategi untuk mencapai keadilan kompensasi. Pertama, evaluasi transparan. Mengkomunikasikan kriteria evaluasi yang jelas yang melibatkan karyawan dalam proses penilaian kerja. Komitmen pada kebijakan yang adil. Menerapkan kebijakan kompensasi yang adil dan konsisten untuk semua karyawan. Keberlanjutan. Mengulas secara rutin struktur dan keadilan kompensasi untuk memastikan tetap relevan dan mendukung tujuan organisasi. Kesimpulan. Memahami struktur dan keadilan kompensasi adalah kunci untuk mencapai lingkungan kerja yang saling menguntungkan dan memotivasi karyawan untuk berkinerja yang lebih baik. Semoga presentasi ini memberikan Anda wawasan yang lebih baik tentang pentingnya memahami dan menerapkan struktur dan keadilan kompensasi dalam organisasi Anda. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alvan Felix Forensius dari manajemen 22C dengan NPM 224111149. Memahami konsep penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses penting untuk mengukur dan mengevaluasi performa karyawan. Dalam presentasi ini, kami akan membahas pengertian, tujuan, metode, tantangan, kegunaan, dampak, serta kesimpulan dan saran terkait penilaian kinerja. Pendahuluan memperkenalkan topik penilaian kinerja dan pentingnya dalam mencapai keunggulan organisasi. Kami akan membahas sejarah dan evolusi penilaian kinerja. Pengertian penilaian kinerja. Kami akan menjelaskan pengertian penilaian kinerja serta perbedaan antara penilaian kinerja tradisional dan modern. Terdapat pula contoh penggunaan penilaian kinerja dalam lingkungan kerja. Tujuan penelitian kinerja. Kami akan menjelaskan tujuan penelitian kinerja yang mencakup pengembangan karyawan, pemberian umpan balik, identifikasi kebutuhan pelatihan, pengambilan keputusan promosi, dan evaluasi iklim organisasi. Metode penilaian kinerja. Kami akan membahas berbagai metode yang dapat digunakan dalam penilaian kinerja, termasuk self-assessment, penilaian atasan, penilaian peer, dan penilaian berdasarkan pencapaian target. Tantangan dalam penilaian kinerja. Kami akan membahas tantangan utama yang sering dihadapi dalam pentingnya kinerja, seperti bias penilaian, subjektivitas, resistensi karyawan, dan pengukuran kinerja yang akurat. Keunggulan penilaian kinerja bagi perusahaan. Kami akan menjelaskan bagaimana penilaian kinerja dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, antara lain identifikasi kebutuhan pelatihan, pengembangan kebijakan sumber daya manusia, dan peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dampak penilaian kinerja pada karyawan dan perusahaan. Kami akan menjelaskan dampak positif yang timbul dari penilaian kinerja, seperti peningkatan motivasi dan pengembangan karyawan. Kami juga akan membahas bagaimana penilaian kinerja dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan bisnis. Kesimpulan dan saran. Kami akan memberikan kesimpulan mengenai pentingnya penilaian kinerja dalam mengelola sumber daya manusia dan memberikan saran bagi perusahaan untuk meningkatkan efektivitas penilaian kinerja mereka.
Pada bagian penutup, kami akan merangkum materi yang telah dibahas dan mengajak audiens untuk bertanya dan berdiskusi lebih lanjut di kolom komentar mengenai penilaian kinerja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alvin Falik Forensius dari Manajemen 22C NPM 224 11149. Mengetahui dan memahami pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk meningkatkan kompetensi dan potensi karyawan dalam mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Pengembangan SDM merupakan strategi penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, efisiensi operasional, dan inovasi di era globalisasi. Arti pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, optimalkan potensi. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk mengoptimalisasikan potensi individu secara holistik melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Kedua, tingkatan keterampilan. SDM yang berkualitas memiliki keterampilan yang lebih baik, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan perusahaan. 3. Persiapan masa depan. Pengembangan SDM juga berperan penting dalam mempersiapkan tenaga kerja untuk menghadapi tantangan masa depan dan pengembangan kinerja teknologi. Pentingnya pengembangan SDM bagi pertumbuhan bisnis. Pertama, kompetitif di pasar. Perusahaan yang mengutamakan pengembangan SDM lebih mampu bersaing, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis. Motivasi karyawan. Investasi dalam pengembangan SDM dapat meningkatkan motivasi karyawan, membangun loyalitas, dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam perusahaan. Kualitas layanan. SDM yang berkualitas dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan, meningkatkan kepuasan, dan memperluas pangsa pasar perusahaan. Proses pengembangan SDM yang efektif. Pertama, analisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan perusahaan dan karyawan untuk menentukan fokus pengembangan yang sesuai. Yang kedua, perencanaan program. Merencanakan program pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan tujuan perusahaan dan individu. 3. Pelaksanaan benchmarking. Melakukan pelaksanaan program yang melibatkan benchmarking terhadap praktik terbaik di industri. Penerapan program pelatihan dan pengembangan SDM. Pertama, mentoring dan coaching. Memberikan pembimbingan dan pelatihan insentif pada karyawan baru atau yang ingin mengembangkan keterampilan tertentu. Yang kedua, training on the job. Memberikan pelatihan langsung di tempat kerja untuk memperkuat keterampilan praktis karyawan. 3. Program kepemimpinan. Menyusun program pengembangan kepemimpinan untuk menumbuhkan keterampilan manajemen di semua tingkatan organisasi. Evaluasi hasil pengembangan SDM. Mengukur efektivitas program pengembangan SDM melalui evaluasi kinerja individu, survei kepuasan karyawan, dan penggunaan indikator lainnya yang relevan. 3. Teknologi dalam pengembangan SDM. Pertama, e-learning. Memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelatihan secara fleksibilitas dan efisiensi, terutama dalam situasi bekerja dari jarak jauh. Kedua, simulasi virtual. Menggunakan simulasi virtual untuk melatih keterampilan praktis seperti presentasi, negosiasi, dan manajemen waktu dengan baik. 3. Data analytics. Memanfaatkan data analisis untuk mengembangkan kebutuhan pengembangan SDM secara lebih efektif dan mengidentifikasi pola yang berguna. Faktor-faktor pendukung dalam pengembangan SDM. Komitmen kepemimpinan. Pemimpin perusahaan harus memberikan komitmen penuh terhadap pengembangan SDM sebagai prioritas utama. Kedua, budaya pembelajaran. Membangun budaya pembelajaran di perusahaan yang mendorong setiap karyawan untuk terus mengembangkan diri. Kerjasama tim. Mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar anggota tim untuk meningkatkan pembelajaran bersama. Kesimpulan, pengembangan SDM adalah investasi penting yang membawa manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan bisnis dan kemajuan individual dalam organisasi. Melalui program SDM yang efektif, perusahaan dapat menghadapi tantangan masa depan yang lebih baik dan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Terima kasih.